Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari-hari ini kita diberi kesempatan berupa kesehatan untuk tetap bisa melaksanakan satu syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni puasa dalam bulan Ramadan. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut, saya ingin memberikan satu pengertian kata Ramadan yang dalam bahasa Arab berasal dari kata Romidho Yarmadu, dengan isim masdarnya adalah ar-romdu atau Ramadan. Nah, salah satu makna dari kata tersebut adalah panas yang sifatnya itu sangat menyengat, atau bisa jadi membuat sesuatu itu bisa terbakar. Nah, tentu kita tidak bisa memahami makna Ramadan dari kalimat yang semacam ini, karena kalimat ini adalah satu bentuk metafor. Nah, metafor tentu itu muncul karena mewakili satu fenomena yang terjadi pada kehidupan manusia. Apa fenomena tersebut? Nah, kita tahu bahwasanya di dalam Ramadan manusia atau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan panas yang sangat menyengat atau membuat sesuatu terbakar? Nah, kalau misalnya kita melihat pada bulan-bulan lain selain Ramadan, ketika kita bekerja atau melakukan suatu aktivitas apapun, kita tetap diperbolehkan untuk makan, untuk minum, dan sebagainya, untuk memulihkan kembali tenaga kita. Tapi di bulan Ramadan, meskipun kita bekerja pada siang hari misalnya dengan panas matahari yang begitu menyengat, kita tetap tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Kenapa? Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan pada kita nilai-nilai yang terdapat pada bulan Ramadan. Nah, nilai apa yang dimaksud? Saya beri beberapa contoh. Kenapa kita di dalam bulan Ramadan diperintahkan untuk menahan diri, tidak makan dan tidak minum, supaya kita merasakan bahwasanya tidak semua orang bisa makan setiap hari atau bisa minum setiap hari. Misalnya orang-orang miskin, orang-orang yang taraf ekonominya rendah, mereka tidak bisa untuk membeli makanan setiap hari. Nah, di situ kita merasakan bagaimana rasanya untuk menjadi orang yang kesusahan, terutama dalam hal ekonomi. Pelajaran lain misalnya, kita dilatih untuk menanggalkan sifat sombong. Nah, sifat sombong sendiri itu adalah sesuatu yang eksistensial atau melekat pada setiap manusia. Tentu kita tidak bisa menghilangkannya karena dia melekat. Namun yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir rasa sombong itu untuk muncul dalam hati kita. Nah, disitulah bulan Ramadan melatih diri kita untuk menyimpan atau sedikit mengurangi rasa sombong yang biasanya seringkali muncul dalam hati manusia. Karena kita memaknai Ramadan dengan demikian, maka kita dilatih untuk tetap menjaga Ramadan itu berada dalam genggaman kita. Tentu kita menggenggam Ramadan bukan dengan tangan, tapi dengan hati kita atau dengan kepercayaan kita. Karena kalau misalnya kita menggenggam sesuatu dengan tangan, misalnya daun ini sewaktu-waktu akan lepas. Tapi ketika kita menggenggam sesuatu yang sifatnya nilai, sesuatu yang abstrak, dan menggenggamnya itu dengan perasaan atau hati kita, tentu hal itu akan sangat melekat dan tidak mudah untuk hilang. Saya kira cukup demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.